Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Yang tidak masuk siapa hari ini ya? Kayaknya masih kurang, ada dua kayaknya. Oh iya. Belum, Pak. Sinyal mungkin, Pak. Iya. Iya, nanti biar menyusul aja ya. Kita mulai saja pelajaran hari ini. Baik, supaya lebih semangat, nah kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira bisa enggak anak-anak? Nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Iya, harus bisa dong ya. Kita kan orang Indonesia, harus bisa nyanyi lagu Indonesia. Baik, yuk 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih anak-anak. Sudah lebih semangat setelah nyanyi dari Sabang sampai Merauke? Alhamdulillah, ya. Tujuannya apa tadi Pak Angga menyuruh kalian menyanyikan dari Sabang sampai Merauke? Karena hari ini kita akan mempelajari materi yang salah satunya tentang globalisasi. Pernah mendengar kata-kata globalisasi anak-anak? Belum, Pak. Belum pernah? Belum pernah? Oh iya, nanti Pak Angga jelaskan. Ya sebentar ya, ini kayaknya Roy mau masuk ini. Sebentar ya. Sebentar ya anak-anak ya. Kita tunggu mumpung sebelum kita mulai pelajarannya. Oh mungkin sinyalnya mungkin di sana ya anak-anak. Sudah enggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Tadi Pak Angga sudah menyampaikan tentang globalisasi ya. Jadi globalisasi itu intinya kita bisa melihat dunia anak-anak. Loh kok melihat dunia Pak? Pakai apa Pak? Pakai teropong? Tidak. Artinya apa? Kita bisa mencari informasi yang ada di seluruh dunia. Ya, kita bisa melihat tempat-tempat di seluruh dunia hanya dengan apa anak-anak kira-kira? Dengan HP, Pak. Ya, HP. Dewi tadi apa Dewi? Pesawat, iya pesawat. Dengan video Pak, di TV Pak. Oh di TV, iya bagus sekali. Iya berarti anak-anak sudah tahu ya, mungkin bisa melihat luar negeri ya. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, di luar Jawa. Pulau Bali pernah melihat anak-anak? Belum Pak. Di TV Pak. Dari TV, Pak. Ngatmi tadi belum, yang lain sudah di TV. Iya. Nah, globalisasi itu manfaatnya apa anak-anak? Salah satunya adalah apa? Kita bisa berprestasi tidak hanya di Indonesia, kita bisa berprestasi di dunia. Ya, sebentar ya Pak Angga, berikan contoh apa atau prestasinya Pak. Nah, sebentar. Nah, sudah bisa melihat anak-anak? Belum Pak. Oh sudah. Ya, sebentar ya. Nah, ini ada bentuk prestasi dari anak Indonesia di kancah internasional anak-anak. Ya, ada yang juara Olimpiade Sains Internasional, ada yang juara Olimpiade Fisika, ada juara bidang iptek, ada yang juara bermain catur. Ya, siapa yang suka bermain catur di sini? Olahraga? Tidak bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Ya, nanti berlatih ya, supaya bisa berprestasi dalam bidang olahraga ya dan lainnya. Jadi ini ada olimpiade matematika juga. Nanti kalian kalau pinter matematika bisa Pak Angga ajukan lomba di internasional. Senang tidak kira-kira kalau menang? Ya. Ya, semangat sekali betul ya. Nah, itu contohnya ya.
contoh prestasi anak Indonesia di kancah internasional. Kemudian Iya, kembali lagi ke Pak. globalisasi, anak-anak. Kita lihat manfaatnya, dampaknya, positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Yang pertama, kemudahan informasi. Yang kedua, pemasukan devisa. Yang ketiga, pertukaran budaya. Yang keempat, memicu sikap kreatif dan inovatif. Itu dampak positifnya. Ya, kemudian dampak negatifnya apa? Ada bisa terpengaruh oleh budaya asing, anak-anak. Jadi budaya asing itu yang baik harus kita manfaatkan, dan yang tidak baik jangan ditiru, ya. Ya, Kan Pak. begitu, anak-anak? Ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Nah, Pak. bagus ya. Yang suka nonton film, yang suka nonton penyanyi di luar negeri, kalau kira-kira tidak baik pakaiannya misalnya, jangan ditiru ya. Ya, Ya. Pak. Kalau rambutnya diwarna-warni itu, Pak. Tidak boleh, kalian masih sekolah ya. Besok kalau jadi artis, nah Ya. itu diwarnai boleh. Tapi yang Kalau sopan gitu ya. pakai wig aja, Pak. Pakai wig. Yo, mahal Ya, itu kalau kan pakai warna-warni. wig. Mahal nanti kalau pakai wig, orang tuamu nanti bisa marah. Ya, enggak usah pakai itu aja ya. Iya, iya. Sekolah Ya, tuh Pak. nggak boleh. Iya, enggak boleh, masih sekolah ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, meningkatkan kriminal atau kejahatan. Ya, kemudian yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial. Karena apa? Biasanya iri, kalian lihat orang di luar negeri misalnya. Itu anak kecil, Pak, sudah bawa mobil sendiri. Nah, masih sekolah sudah bawa mobil. Saya masih jalan kaki, Pak. Nah, itu bisa menyebabkan kesenjangan sosial. Kalian jangan meniru seperti itu ya. Kemudian Ya, lunturnya Pak. budaya gotong royong. Lunturnya budaya gotong royong. Kenapa? Ya karena tadi dengan globalisasi teknologi bisa masuk dengan mudah, kalian jadi lupa. Lupa apa? Lupa bersosialisasi. Pegang HP terus seperti itu, akhirnya apa? Budaya gotong royong bisa Luntur. Iya, pinter. Baik, kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah tentang globalisasi, jadi kita mengingat kembali materi yang kemarin. Nah, kemudian kita masuk materi untuk hari ini adalah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia yang pertama adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang bisa membaca yang Pak Angga tampilkan di sini? Saya, Pak. Ya, siapa tadi yang ngacung tadi siapa Saya, tadi? Oh ya, Dewi ya. Teks yang berisi penjelasan tentang proses mengenai suatu topik yang berhubungan dengan terjadinya atau terbentuknya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, pinter sekali ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengenai suatu topik yang berhubungan dengan terjadinya atau terbentuknya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, supaya kalian lebih memahaminya, nanti Pak Angga kirimkan ke WA, ada link ya, bisa kalian baca sendiri. Kalian bisa membaca di WA, link tersebut, supaya tahu apa contoh-contoh dari teks eksplanasi, seperti itu anak-anak. Baik. Tadi, Pak, nanti, Pak. Contohnya, Pak. Banyak contohnya itu nanti. Contohnya? Iya. Gimana Contoh tadi? teks eksplanasi. Diulangi lagi. Putus-putus suaranya. Putus-putus. Iya, ya coba diulangi lagi. Iya. Contohnya itu ada banyak, Pak, teksnya tadi. Iya, ada 5 nanti ya Pak Angga kirimkan ya. Karena kalau Pak Angga bacakan di sini semua, nanti sampai nanti siang tidak pulang-pulang malah. Ya, nah kita ini Pak Angga berikan contohnya saja kalau di sini. Pak Angga berikan contohnya, teks eksplanasi contohnya adalah ini pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Nah, itu ya. Ini Pak Angga bacakan sekilas saja. BPPT merupakan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan kajian dan penerapan dalam bidang teknologi yang difokuskan ke bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Nah, besarnya potensi sumber daya energi di Indonesia membuat BPTP memberi perhatian besar dalam pengkajian dan penerapan teknologi energi. Ya, jadi BPPT tadi memanfaatkan sumber daya energi yang ada di Indonesia untuk sebagai sumber energi alternatif ya. Baik, itu ya, Angga bacakan secara singkat saja anak-anak. Kemudian penerapan PLTS, untuk apa PLTS itu Pak? Nah, PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya, ya. Jadi untuk penerangan di rumah-rumah, penerangan di desa-desa, di tempat kalian, sudah ada yang menerapkan PLTS belum di sekitar rumah kalian? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum ya, ya kalau tempat kita masih belum ya, karena masih menggunakan energi dari apa anak-anak? Dari listrik apa itu yang kalian pakai itu? Dari mana sumbernya? PLN. LTA, Pak. PLTA dari PLN, iya betul. Iya, PLN. Iya, baik. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya adalah apa peran Indonesia dalam bidang globalisasi. Nah, ada 5 peran Indonesia dalam bidang globalisasi anak-anak. Contohnya yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua dalam bidang budaya. Yang ketiga dalam bidang sosial. Yang keempat dalam bidang lingkungan hidup. Yang kelima dalam bidang politik dan keamanan. Nah, apa saja bidang itu, Pak? Nah, ini ada contohnya ya untuk yang bidang ekonomi. Ada AFTA. Pernah mendengar AFTA? Belum, Pak. Belum pernah Apa mendengar? ya, Pak? Belum. Oh iya, AFTA itu perdagangan bebas anak-anak. Jadi sesama anggota negara ASEAN, kita bisa berdagang bebas, jual beli bebas. Nah, mau jual bakwan di Malaysia boleh, mau jual tahu goreng di Filipina boleh, seperti itu anak-anak. Kemudian ada investasi. Nah, investasi itu kita bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN untuk bekerja sama mengembangkan produk. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di bidang budaya. Di Indonesia itu banyak sekali kebudayaan anak-anak. Bisa mencontohkan kebudayaan apa yang kira-kira yang bisa menarik wisatawan di Indonesia? Reok, Pak, reok. Reok, iya betul Dewi, betul. Yang lain? Pristi? Apa ya, Pak? Reak itu, Pak, sama dengan reok ya, Pak? Iya, Tari-tarian itu. ya, hampir sama. Itu. Ngatmi, budaya apa kira-kira yang menarik? Yang paling menarik itu gotong royong, Pak. Ya, betul. Bisa juga ya, karena di sana nggak ada gotong royong di luar negeri. Nah, itu contoh budaya di Indonesia yang menarik wisatawan. Jadi wisatawan itu akan senang ke sini. Kalau wisatawan datang ke Indonesia, kita diuntungkan apa, anak-anak? Apa yang kita untungkan dari wisatawan yang datang ke negara kita? Loh, Pak. Mereka belanja, Pak, di Indonesia. Beli-beli itu loh, Pak. Beli kerajinan itu loh, olah-olah gitu loh. Oh, beli oleh-oleh. Oh iya. Pristi tadi apa, Pristi? Diulangi, tolong. Iya, itu apa? Mereka di Indonesia belanja itu, Pak. Jadi pedagangnya nanti dapat uang ya, Pak? Nah, iya dapat uang. Atau bisa disebutkan dengan iya, devisa. Kemudian yang ketiga, pertukaran pelajar. Ya, bidang sosial, bidang sosial. Contohnya adalah pertukaran pelajar. Ada yang tahu apa itu pertukaran pelajar? Maksudnya bagaimana? Tukar tambah atau bagaimana anak-anak kira-kira? Ditukar gimana, Pak? Nah, Kayaknya pindah ke Malaysia gitu, Pak. Nah, iya. Jadi kalau Dewi nanti pinter, mau pindah sekolah ke Malaysia? Jauh Mau. nanti, Pak. Iya. Ya enggak apa-apa. Lu kan di luar negeri. Nanti Pristi nanti sekolah di Inggris gitu ya. Biar pinter. Ya. Nah, aku nggak mau meninggalkan ibu, Pak. Nggak mau jauh-jauh. Enggak mau jauh-jauh. Iya, iya. Mungkin kalian masih kecil ya, belum berpikir seperti itu. Tapi nanti kalau sudah kuliah,
mungkin mau, wah enak ya di luar negeri ya, ada saljunya, seneng deh ketemu salju di sana. Ketemu sama bule-bule ya Pak ya. Iya, ketemu Iya, rambutnya bule-bule. jadi bisa diwarna-warna itu ya Pak ya, Nah, biar betul. kayak bule lagi. Iya, kalau di luar negeri mungkin boleh ya, kalau di Indonesia tidak boleh selama masih jadi pelajar. Nah, itu ya. Oh iya. Baik, kemudian Pak Angga lanjutkan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Jadi kalau di luar negeri itu ada terkena bencana alam atau kesehatan seperti ini anak-anak. Ini kan kita baru seluruh dunia ya, baru kena virus apa ini? Corona, Pak. Corona, Corona, iya, Pak. betul. Hampir seluruh negara di dunia ini ya terkena corona. Lah itu sesama negara ASEAN kita juga saling membantu. Membantu apa? Membantu ya sembako, alat-alat kesehatan, ya obat-obatan dan lain sebagainya. Yang keempat, kawasan bidang lingkungan hidup ya. Contohnya adalah kawasan hutan di Indonesia menjadi paru-paru dunia, anak-anak. Nah, kenapa jadi paru-paru dunia, Pak? Berarti ada paru-parunya gitu. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Ada Indonesia jadi paru-paru Pak? dunia. Itu Pak mungkin oksigen Pak, kebutuhan oksigen Pak. Iya betul ya. Jadi Indonesia itu hutannya luas ya, sehingga apa? Bisa menjadi salah satu paru-paru di dunia ini. Ya, kita menyumbangkan oksigen yang bersih ke seluruh dunia. Ya, dapat pahala berarti ya Indonesia ya. Ya, pahalanya banyak ya, Pak. Iya, betul. Bisa menyumbangkan oksigen. Ya, kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu bidang politik. Menempatkan duta besar di seluruh dunia, khususnya di negara ASEAN. Ya, jadi setiap negara ASEAN itu ada perwakilan dari Indonesia yang ditugaskan di sana. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam bidang keamanan, itu aktif menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda. Pernah mendengar enggak anak-anak pasukan Garuda itu apa toh? Enggak, Pak. Tentara ya, Pak? Iya, seperti tentara yang khusus, tapi ya bukan yang seperti di tempat kita ya. Tentara yang khusus, ditugaskan khusus ke negara-negara yang sedang terjadi konflik. Nah, itu tentara kita dikirim ke sana untuk membantu ya, bukan membantu perang, tapi membantu ikut mendamaikan ya supaya tidak terjadi perang lagi. Nah, dari globalisasi ini ada yang bertanya tidak anak-anak? Ya dari Pak Angga jelaskan tadi peran Indonesia. Nah, ada yang bertanya tidak? Sudah paham semuanya? Tidak, Pak. Sudah paham semuanya? Iya, nanti Pak. baik, untuk soalnya nanti Pak Angga kirim ke WA grup ya, nanti bisa dikerjakan, nanti bisa dikirimkan setelah pelajaran kita selesai, ya boleh nanti malam ya, karena ada yang HP-nya dipakai orang tua ya, ada yang mungkin ya, Pak. Iya mau dipakai orang tua dulu, jadi tidak masalah, yang penting maksimal nanti malam harus sudah dikirim. Ya, sekarang kita memasuki materi yang kedua anak-anak. Ya, tentang panel surya. Sudah pernah mendengar panel surya? Sudah, belum? Pak. Sudah. Itu lampu yang di jalan itu, Pak, katanya pakai tenaga surya gitu, Pak. Iya, Peristi, sudah betul. Itu salah satunya ya. Itu apa ya, Pak ya? Yang di atap rumah itu gambar itu apa ya, Pak ya? Oh ya. Itu apa, Pak? Nanti Pak Angga jelaskan ya. Jadi panel surya itu ya, itu dia menangkap sinar matahari ya, kemudian dialirkan menjadi energi listrik. Nah, contohnya yang gambar pertama ini panel suryanya ada di lapangan yang luas ya. Ini dia menangkap energi matahari, nanti diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang di atap rumah ini, kalau atap rumah kalian kan biasanya pakai apa atap rumahnya? Pakai genteng. Genteng, iya genteng. Mungkin ada yang dari seng ya. Nah ini atapnya diganti dengan panel surya. Supaya apa? Selain untuk atap rumah juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya atap. Kalau atap rumah kita kan hanya meneduhkan rumah saja ya anak-anak ya.
Nah, kalau di sini tidak. Di sini bisa dimanfaatkan dengan panel surya bisa istilahnya menambahkan energi listrik di rumah kita. Nah, kemudian ada lampu ya anak-anak, ada lampu penerangan jalan ya, yang seperti Pristi tadi pernah melihat lampu penerangan jalan seperti ini yang atasnya ada ya gimana Dewi? Saya pernah lihat di jalan. Nah, ya Iya. seperti ini betul. Ini dia nanti kalau malam ya atau mendung itu dia bisa menyala sendiri. Tidak memerlukan kabel. Kalau yang masih pakai listrik PLN banyak kabelnya di mana-mana anak-anak. Nah, kalau ini sudah tidak usah pakai kabel dan pastinya hemat energi karena tidak memakai listrik dari PLN. Nah, terus kemudian sebenarnya di Indonesia tidak hanya energi surya saja anak-anak. Banyak sekali energi alternatif yang bisa dimanfaatkan. Ya, contohnya ini. Ya, Pak Angga tampilkan. Nah, ada 4 anak-anak. Ada 4 contohnya. Yang pertama adalah angin. Bisa melihat gambar yang Pak Guru tampilkan? Bisa, Pak. Nah, di sini kalau energi angin itu menggunakan alatnya baling-baling. Nah, pernah melihat? Baling-baling bambu. Ya, bukan baling-baling bambu, Pristi. Nanti kalau baling-baling bambu itu buat mainan di rumah nanti ya. Ini baling-baling Ya. pembangkit listrik tenaga Angin. 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 Ya, di Indonesia kan banyak sekali angin ya, apalagi kalau musim kering pada mainan layangan. Nah, itu energi anginnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, menggunakan energi panas bumi anak-anak. Di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi. Ya, lah itu bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi panas bumi. Yang ketiga, tadi ya yang Pak Angga tampilkan energi dari sinar matahari atau tenaga surya. Dan yang keempat, ada air anak-anak. Di sekitar kalian ada enggak sungai? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Nah, aliran sungai, aliran air di sungai itu kita bisa memanfaatkan anak-anak menjadi sumber energi listrik. Ya, istilahnya PLTA. Ada yang bisa tahu kepanjangan PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air, Pak. Iya, pinter Ngatmi 100 ya. 100 Bukan angin, rupiah atau Pak. 100.000. Angin, tidak. Kalau angin tadi ini tadi ya. PLTA itu menggunakan tenaga air. Nah, jadi salah 4 ya, ada 4 dan masih banyak lagi sumber energi alternatif yang ada di Indonesia anak-anak. Ini Pak Angga hanya menampilkan 4 saja. Nah, itu sebagai pengganti atau pembantu menyuplai listrik selain dari PLN. Nah, untuk selanjutnya bagaimana prinsip panel kerja dari PLTS tadi anak-anak. Nah, ini Pak Angga jelaskan sebentar ya, biar kelihatan. Sudah kelihatan anak-anak? Ya, Pak. Nah, tadi sinar matahari tadi, itu sinarnya ditangkap oleh panel surya, ya anak-anak ya. Setelah ditangkap oleh panel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik, dia masuk ke charge controller ini ya, disimpan di sini, kemudian dialirkan ke baterai, jadi energi listrik tadi disimpan dalam baterai, kemudian dialirkan ke inverter. Inverter itu tugasnya merubah arus DC menjadi AC anak-anak. Untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan di rumah tangga. Nah, contohnya ini, tadi atap rumah ya, atap rumah yang ada panel suryanya, energi listriknya bisa dimanfaatkan untuk menyalakan alat-alat rumah tangga. Contohnya apa anak-anak? Yang kalian punya di rumah itu apa? TV. TV, ya. Yang lain? Yang untuk masak nasi. Masak nasi, ya, kipas angin, betul. Itu kalau atap kalian dikasih panel surya tadi bisa menghasilkan energi listrik, tidak usah memakai listrik dari PLN. Nah, kira-kira enak enggak itu? Tidak usah bayar. Enak, Pak. Tidak usah bayar ya, Pak ya. Iya, betul Ngatmi, tidak usah bayar. Gratis ya, tapi kita harus beli
ini dulu, panel suryanya dulu. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak sekali anak-anak. Ya. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya Pak Angga akan mengirimkan link dari YouTube ya. Nanti kalian bisa melihat proses dari prinsip kerja panel surya. Nanti di YouTube dilihat. Nanti Pak Angga kirimkan ke WA Group. Nanti setelah kalian melihat, dicatat ya anak-anak ya, dicatat ya biar nggak lupa ya. Iya, Pak. Nanti setelah melihat video dari YouTube, kalian tuliskan cara kerjanya bagaimana ya, urutan kerjanya bagaimana, dituliskan di kertas, kemudian nanti difoto, ya dikirimkan ke WA Group juga bersama yang tugas pertama tadi. Nah, ada pertanyaan anak-anak tentang prinsip panel surya? Tidak, Pak. Sudah paham ya? Ya. Pak. Sudah paham? Iya. Baik, sekarang materi yang ketiga atau materi yang terakhir anak-anak. Ya, kalau mendengar terakhir tuh seneng, wah sebentar lagi mesti selesai, ya toh? Iya, Pak. Mau main, Pak. Kalau Mau main? sudah selesai belajar. Mau main kemana? Jangan banyak bermain loh, ya. Hati-hati, ya. Tetap memakai masker. Pakai masker enggak kalau bermain? Pakai, Tidak, Pak. Pak. Duh, Dewi kok nggak pakai gimana? Nanti tak bilangin orang tua kamu loh. Kan cuma deket, Pak. Ya nggak boleh. Setiap keluar rumah kita harus memakai masker. Dan jangan lupa Pak cuci Tangan, Pak. iya, betul. Ya, cuci tangan. Nanti kalau pegang benda atau ketemu orang, salaman ya, nah, itu harus cuci tangan. Dan masker jangan lupa ya. Ya, kita lanjutkan materi yang terakhir. Nah, rangkaian listrik anak-anak ya. Masih dengan ada hubungannya dengan tadi, tetapi kali ini yang Pak Angga tampilkan adalah merangkai listrik atau rangkaian listrik. Ya, ada 3 rangkaian anak-anak, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Iya, betul. Nah, ini ada gambarnya, nanti tugas kalian, nanti Pak Angga kirim ke WA Group, ya. Tugasnya, nanti Pak Angga perjelas di sini, tugasnya menggambar rangkaian listrik seperti ini anak-anak, tetapi rangkaian listriknya nanti terbuat dari bahan-bahan alami. Ya, ada kentang, ada jeruk, nah, dan lain sebagainya. Nanti Pak Angga kirimkan ke WA Group. Kalian bisa mencermati sendiri, nanti dipraktekkan di rumah ya. Ya, Pak. Nah, nanti terus difoto, dikirimkan ke WA Group. Ya. Setelah ini selesai, alhamdulillah. Ya. Gambarnya bagus, Pak. Iya, biar tambah semangat. Ya, tapi sebelum selesai, bentar ya. Pak Angga tanya dulu. Ya, Pak. Nah, tadi globalisasi itu apa atau globalisasi? Ada yang bisa menjawab enggak? Bisa melihat dunia, Pak. Ya, Melihat melihat dunia. Yang lain? Ya, jadi melihat dunia ya, bisa mendapatkan informasi ya. Kemudian tadi yang Pak Angga jelaskan, energi alternatif apa atau yang dipakai tadi yang di rumah dipasang di atap itu? Tenaga surya, Pak. panel surya, Pak. Panel surya. Panel surya, iya. Terus manfaatnya apa kalau kita memakai itu? Panel surya. Menghemat listrik, Pak. Nggak bayar listrik ke PLN. Nggak bayar listrik ke PLN, iya betul. Nggih. Kemudian yang terakhir manfaatnya tadi ya dari PLTS tadi. Ya kalau seandainya harus semua rumah di atapnya dikasih itu, kita bisa menghemat listrik. Ya, begitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi atau tidak sebelum Pak Angga tutup? Tidak, Pak. Oke. Ya, Dewi. Nanti itu yang untuk percobaan itu harus kentang, Pak. Pakai kentang, Pak. Kentang boleh, jeruk juga boleh, silahkan. Nanti dipilih. Kalau masih bingung, bisa membuka YouTube. Ya, sekarang kan HP-nya canggih. Ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita pulang, berdoa dulu. Mungkin Dewi bisa
disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Iya. Baca. Yang gerak berdoa mulai. Selesai. Selesai, Pak. Ya, baik. Selamat belajar ya. Jangan bermain jauh-jauh dan jika keluar rumah tetap memakai masker dan cuci tangan. Ya, baik. Terima kasih gitu dari Pak Guru. Kita lanjutkan besok pagi ya. Jam 8 ya anak-anak ya. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.